Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ma taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad مفتح باب رحمة الله عدل في عمله صلاة وسلاما دائمين بدوامك الله. Yang kita hormati, kita cintai guru kita bersama Ustaz Inggil, Rahmat Inggil ya. Kita doakan sehat afiat, panjang umur, barokah, jodoh gampang, ya rezeki mudah, hidup manfaat, selamat, husnul khatimah. Juga Ustadz Ihsan, ya tokoh masyarakat di sini ya, betul? Ketua. Kita doakan sehat, afiat, panjang umur, barokah, bahagia dunia akhirat, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, husnul khatimah, dan juga kepada jamaah majelis Nurul Zalam. Ana secara wajah banyak yang kenal, tetapi kan memang karena jarang ketemu, kadang nama kalian masuk ke telinga, tiba-tiba ketiupannya lupa lagi gitu. Minta maaf, minta ridho, enggak kesebut nama-namanya masing-masing ya. Mudah-mudahan ya jamaah yang hadir di malam hari ini wajahnya dipandang Rasulullah SAW, ditandai Rasulullah, bukan hanya wajah kita, wajah orang tua kita dipandang, wajah orang-orang kita cintai dipandang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sebab pandang Rasulullah kita semuanya mendapatkan rahmat, syafaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita telah mendengarkan penyampaian nasihat dari guru kita terkait tentang adab dari kitab yang dikarang oleh guru kita Ustaz Ahmad Farizi. Semoga beliau sehat afiat, panjang umur, segala hajahnya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus mudah-mudahan dia punya anak keturunan sehat afiat, panjang umur, dapat meneruskan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi ilmu amalan, amin ya rabbal. Ya soalnya kalau hanya sekedar ilmu ya udah sekedar itu nggak bisa manfaat. Sedangkan kemuliaan anak cucu Adam itu dua ya, ilmu dan amal. Ketika ilmu dan amal terjalankan dengan rapi, dapat menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mahal. Sebetulnya yang kita keker itu ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita jadikan sebagai tujuan ya. Rahmat Allah sangat begitu erat, dekat dengan hamba yang berilmu dan beramal. Jelas? Saya mau tanya nih ya. Kalau saya tanya mau enggak antum mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Mau? Kalau sudah mendapatkan derajat, semuanya dapat tuh. Ya, derajat dapat. Ya, kemudian kedudukan dapat, cintanya Allah dapat, rahmatnya Allah dapat, selamatnya dapat, enaknya dapat, senangnya dapat, semuanya enak-enak pasti dapat. Pengen nggak antum? Hidupnya enak, mudah, gampang, tenang, damai. Mau? Ya, pengen duit tiba-tiba ada. Ya, urusan gampang, lancar. Mau nggak begitu? Nah, begitu pun di akhirat, ya, sirat gampang lolos gitu. Pengen nggak? Orang lain kena azab, ente selamat. Pengen nggak? Orang lain masuk neraka, ente surga. Mau nggak? Orang lain bidadarinya 1, ente 10.000 mau? Mau kan?
Pokoknya itu kalau sudah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ente paling unggul sudah, paling enak sudah. Nah ternyata untuk mendapatkan itu semuanya syaratnya gampang. Ya, syaratnya Allah syaratkan untuk mendapatkan yang sampaikan barusan dari itu, derajat, kemuliaan, ketinggian, semuanya. Ya, ini di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah. Allah mensyaratkan cuma dua, punya iman, punya ilmu. Betul? Orang yang bisa menggabungkan dua hal ini pada dirinya, punya iman sama punya ilmu, tuh dapat tuh. Ya, mana dalilnya? Ini sering kita dengar oleh guru-guru kita. Oke? Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat mereka yang punya iman kepada Allah di antara kalian. Ya, mesti punya iman. Imannya betul-betul subut, kokoh, kuat gitu. Ya, imannya mesti mantap, mesti bulat gitu ya, nggak timpang, nggak soak gitu ya, betul-betul subut tuh imannya. Ya, iman yang subut, yang kuat bisa melahirkan pengamalan tuh. Saya mau tanya nih, kenapa antum mau ngaji di sini malam ini, malam apa nih, malam Sabtu ya? Yang umumnya malam Sabtu, malam libur, betul? Ya, kebanyakan sebagian orang kalau malam libur dia akan lebih memilih main, nongkrong, asik sama kawan, main VS, apalagi futsal, macam-macam. Sangat begitu banyak hiasan-hiasan keindahan yang ditawarkan duniawiyah kepada orang yang masih muda kayak ente ini. Betul? Nah, tapi kenapa ente mau pilih ngaji? Kenapa itu? Secara tidak sadar ada dorongan iman di situ. Oh, kalau saya ngaji ya, malaikat beristighfar untuk saya. Semua binatang di laut mohonkan ampun kepada saya. Allah ridha kepada saya. Betul? Nanti hidupnya selamat ya. Kebodohan jadi hilang gitu. Betul? Nah, secara enggak langsung tawaran janji Allah kebaikan bagi mereka yang menuntut ilmu sudah masuk ya dalam hati secara enggak sadar. Sampai-sampai ketika Anda mendapatkan tawaran demi tawaran malam libur, malam Sabtu ini untuk main ke sini, ke sana dengan tawaran yang indah, antum tolak tuh. Betul? Lebih memilih hadir malam Sabtu ngaji tuh. Nah, ini udah cakep nih. Udah keren. Ya, antum lebih memilih berat kepada kebaikan daripada hal yang tidak ada gunanya tuh. Cakep tuh. Mudah-mudahan satu di antaranya tuh. Betul? Nah, iman yang kokoh yang ditawarkan tadi, iman yang sudah subut ya, dalam makna ketika ketika iman sudah masuk melahirkan pengamalan. Dalam makna ketaatan. Betul? Ya, ketaatan ada dua. Allah perintahkan dijalankan. Yang dilarang ditinggalkan. Ketika mengerjakan hal ini disebut taat. Nah, apa resiko yang didapatkan ketika terus istiqamah berjalan dengan mantap? Perintah jalan, perintah jalan, sholat jalan, ngaji jalan, bakti sama orang tua jalan, apalagi kebaikan jalan, nolong orang jalan, semuanya yang diperintahkan oleh agama jalan. Tuh, derajat naik. Ya. Ketika maksiat, ya ente jauhi. Tawaran maksiat, ente berpaling. Ya, mulut terjaga dari maksiat, mata terjaga dari maksiat, semua tawaran maksiat ente berpaling tuh. Naik derajat. Bukan kaki ente yang panjang, bukan. Entar ente merasa kok saya enggak tinggi-tinggi gitu. Enggak. Derajat indallah, indal malaika, indas samawat. Indal malakut. Pokoknya ente terkenal ya. Indallah ente agung. Ya, indal rasulullah ente agung. Indal malaika semuanya ya di alam semesta ini ente agung. Tuh. Artinya ketika seseorang sudah subut mantap keimanannya nih, ya akan melahirkan kesolehan. Makanya jadi orang soleh lah yang dijanjikan untuk mendapatkan derajat. Jelas? Apa makna soleh? Perintah dijalankan, larangan dijauhkan. Simpel gak? Mendapatkan predikat soleh. Tuh yang pertama tuh. Jelas? Ya? Nah, kemudian yang kedua tuh, supaya lebih mantap lagi tuh, masuk ilmu ke dalam hati, ke dalam akal tuh. Ilmu masuk, kebodohan hilang. Betul? Ilmu masuk, bodoh hilang. Ilmu masuk, bodoh hilang. Ilmu masuk, bodoh hilang. Untuk menghilangkan kebodohan, ilmu kudu masuk.
Dan Allah nggak demen sama orang goblok. Allah tuh paling demen sama orang pinter. Cuma bukan pinter-pinter orang beda. Ini betul-betul pinter. Dalam makna tuh ilmu terkait tentang agama yang sebab itu ilmu tuh hamba tuh semakin mengenal Tuhannya. Nah, sebagaimana dalam satu ayat, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa tidaklah saya ciptakan jin manusia mereka untuk menyembah kepada saya. Dalam makna kata Ibn Abbas mengatakan yu'arifun, agar mereka mengenal kepada saya. Dalam mana mesti secara nggak langsung ente saya hidupkan jangan jadi orang bodoh. Betul? Saya kasih ente nyawa, sehat badan, akal sehat, ente jangan jadi orang bodoh. Mesti masuk ilmu agar kenal kepada saya. Oh beda. Nah, orang bertakbir ketika sholat dalam status kenal kepada Tuhan berbeda dengan orang bertakbir statusnya tidak kenal kepada Tuhan. Beda nggak? Allahu Akbar. Yang satu paham makna Allah Akbar dalam. Beda nggak takbirnya? Sama yang biasa-biasa saja, tidak kenal Tuhan, tidak paham Tuhan. Sekedar dia taklid, saya beragama Islam, saya Muslim, saya sholat, tapi ilmu nggak masuk. Beda nggak? Beda. Nah, tujuan Allah menciptakan kita tuh agar kita bisa mencapai tempat kedudukan itu. Nah, sehingga ketika hamba semakin kenal Allah, semakin naik derajatnya. Naik derajatnya. Simpelnya gini, Ustadz Inggil 2 tahun lalu di mana tempatnya? Antum kan saksi hidup nih. Ustadz Inggil nih 2 tahun lalu atau 3 tahun ke belakang, yang belakang di mana tempatnya? Kalau di majelis? Di belakang betul? Hadir majelis, di mana posisi beliau? Duduk di belakang. Kenapa? Karena ilmu proses untuk masuk. Setelah ilmu masuk, di mana tempat beliau? Depan. Paham? Ustadz Inggil 5 tahun belakang nih, di mana posisi beliau? Takut. Apa itu? Hadrah. 5 tahun berjalan setelahnya, di mana posisi beliau? Indan nas, di sisi manusia jelas tampak. Allah telah menempatkan janjinya. Allah angkat derajatnya. Allah tidak mengingkari janjinya. Ditampakkan sama Allah Ta'ala. Itu kedudukan orang punya ilmu di mana posisinya? Tuh, tidak? Ngapain di depan? Berbagi pengetahuan. Betul. Artinya nih antum sama beliau sama nggak? Sama dasarnya. Tapi ketika antum punya keistiqomahan, keseriusan dalam belajar, kesungguhan, tidak menutup kemungkinan antum akan seperti beliau. Jelas? Asal berjalan sebagaimana jalannya beliau tuh. Nah, oleh sebab itu antum punya usia masih muda, hampir seumuran sama Ustadz Inggil. Nggak salah, Ustadz kasih resepnya. Saya pengen belajar. Barangkali saya bisa seperti itu. Nasib saya. Bisa nggak begitu? Bisa. Nah, oleh karena itu, derajat dari Allah jangan kita abaikan, kita ambil tuh, kita rebut, kita segera, kita sigap, kita siapkan diri kita, jangan sampai tawaran yang sangat begitu mahal nih, nggak kita ambil, itu emas, ini emas gede nih, batangan banyak tuh, hanya hamburkan begitu, ente diamin, Anda kata ini kalau ngediamin emas, Anda suka rela tuh. Ini emas banyak sekarungnya, ambil, silakan ambil. Orang pintar ngambil nggak? Orang goblok ngambil nggak? Orang goblok nggak bakal ngambil tuh. Orang pintar ngambil emas. Apalagi mahal kan? Lagi mahal. Sama nih, ini emas dunia aja begitu, rebutan orang. Nah sekarang Allah secara nggak sadar tuh, derajat saya tawarkan kepada Anda. Kalau Anda tadi betul-betul menjalankan 2 hal ini, iman sama ilmu. Nah gitu ya. Nah, ala kulli hal, apa yang antum kerjakan malam hari sudah cukup bagus. Alhamdulillah. Karena memang rahmat secara tidak sadar kita dapatkan malam hari ini. Rahmat yang Allah berikan kepada kita berupa taufik, kekuatan. Betul? Ini taufik nih. Rahmat berbungkus, taufik dimudahkan datang ke sini. Betul? Alhamdulillah, kita syukuri nikmat ini. Nah, tapi tadi setelah datang, apakah cukup? Enggak. Harus yang kedua tadi. Jangan bosan ngajinya. Jangan malas ngajinya.
yang semangat ngajinya ya, supaya bisa mendapatkan sebagaimana yang telah dicapai oleh guru-guru kita termasuk Ustaz Inggil, antum sebagai saksi hidupnya ya. Nah, barangkali nih antum kan punya kampung masing-masing nih ya. Dulu beliau orang sini kan, pendatang kan, orang Jawa kan, Ustaz Inggil, betul? Nah, dengan sebab ilmu bermanfaat, satu orang ya yang berilmu bisa menyelamatkan satu kampung. Nah, begitupun dengan antum ya, antum akan punya tempat masing-masing nantinya nih. Nah, kalau sekarang dimulai belajar, dikumpulkan ilmu, ya coba diamalkan pelan-pelan, barangkali antum bisa manfaati kampung yang lain, gitu ya. Nah, itulah tujuan kita ambil bagian dakwah Nabi SAW ya. Nah, paling tidak nih ya, kalau memang kita sudah upaya belajar, kok ilmu nggak masuk-masuk ya, semakin belajar semakin nggak paham gitu ya. Kan ada yang begitu ya, semakin serius semakin bingung. Ya kan gitu, ada kan ya, emang nggak diberikan ilmu tadi ya, paling tidak jadi orang soleh ya, paling tidak jadi orang soleh. Nah, kesolehan standar bagi kita. Nah, puncaknya soleh berilmu. Tapi kalau emang kita sudah berusaha ngaji, belajar sungguh-sungguh, cuman emang Allah nggak ngasih ilmu, ya gimana lagi? Paling tidak soleh kita punya kesolehannya, akhlaknya bagus, adabnya bagus, lisannya cakep ya, pandangannya asik ya, telinganya benar, tangannya benar, sikapnya benar, hatinya benar, insya Allah selamat juga tetap. Ya, derajat tetap akan Allah berikan kepada antum. Nah, paham? Ya, paham? Nah, artinya ini rahmat dari Allah. Insya Allah nanti berkahnya fadlu minallah, yaitu kebaikan, keberuntungan di akhirat insya Allah. Nah, dalam makna dulu Rasul pernah ditanya oleh sahabat Nabi SAW ya, ternyata yang membuat orang masuk surga itu memang bukan amaliyah, bukan, betul ya. Ya, Nabi sendiri mengatakan begitu ya. Yang membuat orang selamat di akhirat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi rahmat ini juga itu digapai dengan tadi kepatuhan gitu. Belajar siapa yang merintahkan? Allah wa Rasulnya. Ketika diamalkan, senang nggak Allah? Senang. Nah, ketika Allah melihat ini hamba nih bakti, nurut perintah, dengar kata, senang nggak Allah? Senang. Ya, Ustaz Inggil ya, dia punya murid 10 orang dia. Dari 10 orang ini ada satu yang betul-betul manut, diperintahkan jalan, ya, disuruh gampang, ya, akhlaknya indah, adabnya cakep, ya, pokoknya semua yang muncul dari orang tersebut yang satu ini indah semua. Yang 9-nya enggak, begajulan, diperintahkan ngelawan. Pokoknya sebaliknya, yang satu taat luar biasa, yang 9-nya enggak. Kira-kira Ustaz Inggil nih, ya, kemana arah hatinya? Ke satu orang ini yang bakti atau ke semua orang yang melawan? Ya. Kira-kira sayangnya Ustaz Inggil ke satu orang ini besar atau biasa-biasa aja? Besar pasti. Nah, ketika Ustaz Inggil udah seneng cinta sama orang ini, ya, pasti bentuk cintanya dia akan memberikan sesuatu kepadanya. Betul? Bisa dikasih uang jajan, betul? Dibeliin motor, betul? Ini bentuk farhannya Ustaz Inggil kepada satu murid yang bakti tadi. Nah, itu fitrahnya manusia, betul? Dan Allah pun begitu. Ketika Allah perintahkan begini dan dituruti oleh hamba, Allah senang. Nah, senangnya Allah tadi puncaknya senangnya Allah kepada hamba rahmat, surga tanpa hisab. Itu yang kita mau. Oleh sebab itu, ya, bangun semangat kita, belajar kita, ya, bakti kita, adab kita, kemudian kesetiaan kita sama guru. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal. Mungkin sedikitnya yang bisa saya sampaikan.